Bagaimana proses hukum berikutnya dilakukan terhadap 12 pelanggaran HAM berat tersebut? Begini, dulu pelanggarannya kan banyak sekali. Ya, dulu ada 14 atau berapa gitu. 4 sudah diadili. Dan dibebaskan semua terdakwanya oleh pengadilan. 35 orang tuh yang dibebaskan tuh. Kasus pelanggaran HAM. Timur Timur, Tanjung Priok, Abe Pura, Paniai, bebas semua. Karena standar pembuktian menurut Komnas HAM dan Kejaksaan itu berbeda. Dan Kejaksaan karena perintah dan undang-undang agar ya setiap temuan Komnas HAM itu dibawa ke pengadilan, ya dibawa, ya bebas. Gitu. Nah ini sisanya akan diteruskan kalau sudah tahu akan bebas. Terus apakah akan diteruskan? Nah itu ada jalan keluarnya. Menurut pasal 43, nanti biar DPR lah yang membahas. Nah, Pak Mas Al-Araf, mungkin Anda bisa memberikan pandangan mengenai tadi. Ada dari 12 kasus, sebenarnya ada 4 kasus yang sudah diselesaikan secara yudisial dan semuanya diputus secara bebas. Karena tadi Pak Mahfud menjelaskan, Menko Polhukam menjelaskan ada beda standar antara pelanggaran HAM berat antara Kejaksaan dengan Komnas HAM. Jadi perlu perbaikan dalam tataran peraturan perundangan. Bandulnya ada di DPR. Menurut Anda juga demikian? Ya, saya setuju. Pemerintah jangan lari ke soal lain. Fokus terhadap kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian melalui pengadilan. 4 kasus tersebut harusnya menjadi bahan evaluasi, Mbak Krisna. Apa masalahnya? Menurut saya salah satu problemnya adalah terkait dengan kapasitas tentang pemahaman isu hak asasi manusia, khususnya di peradilan, hakim, dan juga di kejaksaan. Sehingga itu menjadi problem utama. Yang kedua adalah political will government, kemauan politik pemerintah untuk mengawal kasus itu dalam satu proses yang benar-benar baik berjalan. Nah, dalam kerangka itu, tentu yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan agar proses judicial bisa berjalan dengan baik, bukan kemudian dengan mengambil jalan pintas seperti yang kemudian tidak menghasilkan satu langkah-langkah yang lebih konkret dalam penghukuman terhadap para pelaku korban. Kita tahu bahwa proses impunitas di Indonesia ini sudah terjadi berlangsung lama. Tapi problem kita sebenarnya adalah ada di faktor politik gitu. Ini menurut saya yang menjadi PR bukan hanya buat pemerintah, tapi juga buat DPR dan buat kita semua, Mbak Kristia. Kita terlalu melihat kasus pelanggaran HAM berat ini tidak cukup dengan sangat-sangat serius gitu. Kalau saya menganggap ini, kalau kita berpikir bahwa apa yang terjadi di 97-98, mereka yang hilang, mereka yang meninggal pada peristiwa kerusuhan Mai ataupun dalam peristiwa Semanggi, itu mereka para martir perubahan, Mbak. Yang karena kerja-kerja mereka turun ke jalan, melakukan rezim perlawanan terhadap rezim Soeharto yang otoritarian, sehingga kita merasakan kehidupan demokrasi dan kebebasan saat ini. Artinya, kita punya hutang sejarah terhadap mereka tuh yang hilang dan diculik. Gitu. Oleh karenanya kita wajib untuk mengadili para pelaku tersebut, karena kita memiliki hutang terhadap mereka. Yang kedua adalah untuk memastikan ke depan tidak ada perilaku kekuasaan yang melakukan tindakan penghilangan orang secara paksa lagi. Baik. Kalau pelaku tidak pernah dihukum melalui peradilan, maka kita tidak akan pernah memiliki kepastian ke depan peristiwa itu terjadi atau tidak. Karena itu saya menyatakan bahwa seharusnya dalam kasus penghilangan secara paksa, pengadilan HAM harus sudah dibentuk. Oleh karena itu jangan digebiah-uyah persoalan ini di antara semua kasus-kasus ada, sehingga menimbulkan kontroversi dan problematik. Gitu, Mbak? Baik. Mas Al-Araf, saya balik logikanya. Apakah harapan beberapa pihak, termasuk Mas Al-Araf dalam hal ini, penyelesaian yudisial itu lebih penting dibanding dengan penyelesaian non-yudisial? Atau saya balik, atau saya ubah formulasi kalimatnya, apakah penyelesaian yudisial yang belum sepenuhnya dilakukan menihilkan langkah pemerintah melakukan pengakuan bahkan penyesalan terhadap pelanggaran HAM? Menihilkan, apakah itu menihilkan sampai Anda tidak bisa, tadi bahasa Bang Ngabalin, berbaik sangka dan menghargai langkah yang diambil sama pemerintah, dalam hal ini Kepala Negara, Presiden Jokowi? Saya selalu berbaik sangka sama Pak Ngabalin. Pernyataan Pak Ngabalin, sikap Pak, kita selalu berbaik sangka. Ini bukan soal baik sangka atau buruk sangka, Mbak.
Ini bukan itu maksudnya, Araf. Begini. Bukan. Maksud saya begini. Paham. Saya paham. Saya sedikit. Saya memahami langkah yang dilakukan oleh Presiden, ya. Tapi dalam pandangan hukum saya, sebagai orang hukum, Undang-Undang 26 2000 itu sudah dibentuk sejak lama. Kan Pak Ngabalin juga dulu pernah anggota DPR. Dan Bapak kan tahu bahwa kasus penghilangan orang paksa, saya tahu itu. Saya menjelaskan. Penghilangan orang secara paksa, DPR menyatakan harus membentuk pengadilan HAM. Benar nggak, Pak? Itu rekomendasi DPR loh. Rekomendasi DPR. Oke. Nanti saya jelaskan alasan kenapa wajib dibentuk pengadilan HAM-nya itu. Yang kedua adalah saya juga menyatakan begini, karena ini sudah terjadi, ya sudah, pengakuan dan penyesalan pemerintah itu harus ditindaklanjuti dengan sikap Presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung segera menjemput bola laporan yang dibuat oleh Komnas HAM agar dibentuk pengadilan ad hoc. Satu dulu aja, penghilangan orang secara paksa bentuk segera oleh pemerintah. Baik. Bang Ngabalin, silakan ditanggapi Bang Ngabalin. Iya, makanya tadi saya bilang, dalam skala yang lebih besar, kita terima ini sebagai satu pengakuan penyesalan untuk dan atas nama negara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa sampai pada langkah-langkah pemerintah, makanya tadi juga saya bilang, bukan, Presiden Joko Widodo memerintahkan Profesor Mahfud MD. Untuk apa? Mengawal langkah-langkah kerja-kerja konkret, karena komitmen Presiden sebagai kepala negara dengan tugas-tugas yang dilakukan, karena komitmen ini kan harus dilakukan oleh pemerintah, bukan sebagai kepala negara. Jadi dari sinilah kita mari momentum ini kita jadikan sebagai satu pintu masuk yang terpenting, karena disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia apa yang dikemukakan oleh Presiden. Momentum inilah yang saya sebut dengan mari kita berbaik sangka melihat ketulusan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dengan lubuk hati yang paling dalam. Makanya juga saya katakan supaya tidak boleh dikait-kaitkan lagi dengan ini ada negosiasi-negosiasi politik, ada kepentingan politik untuk pemilu 2024 dan lain-lain sebagainya. Kesian orang-orang yang punya sanak saudara, ayahnya, ibunya, tante, saudaranya, lain-lain yang sudah menjadi korban. Jangan kita sebut mereka sebagai martir. Tidak boleh. Mereka sebagai pahlawan-pahlawan perubahan yang harus kita junjung tinggi kehormatan, harkat, dan kedudukan mereka, negara maupun pemerintah. Ini yang menurut saya, Bung Al-A'raf dan kawan-kawan, sama-sama kami, mari kita kawal ini dengan baik. Jangan momentum ini dibiarkan kemudian. Kita harus saling berikan kepercayaan bersama, dengan melihat bahwa pada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini ada satu komitmen, ada satu ketulusan hati sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Beliau mau mengakui dan mengambil sikap atas penyesalan terhadap pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada masa lalu. Begitu loh logikanya. Tadi ada harapan. Mbak. Ya, silakan Pak Mas Al-Araf. Yang disampaikan oleh Pak Ngabalin itu ditulis di dalam satu item rekomendasi tim dan Presiden bahwa dalam tindak lanjut lebih lanjut penyelesaian yudisial akan segera dilakukan. Saya butuh satu kalimat itu aja di dalam rekomendasinya. Jangan kau ajar pemerintah, Araf. Dia orang mengerti, Al-Araf. Tidak usah kepada Profesor Makarim itu. Jangan karena kemauanmu kau juga bisa stel-stel ini barang, Al-Araf. Aduh, kasihan. Negara kita urus ini, kawan. Bukan, saya cuma butuh satu kalimat itu aja, Bang. Jangan. Dulu, di rekomendasi itu ada berapa rekomendasi, reformasi institusional, pengakuan penyesalan, lalu kemudian pemulihan korban, dan beberapa hal lainnya. Tapi saya tidak menemukan bahwa rekomendasinya lebih lanjut, hasil ini juga akan menjadi bagian dari untuk proses judicial harus segera dilakukan. Itu saja. Ijan, begini. Al-Araf, dengar baik-baik kata-kataku. Iya, Pak. Dengar ya. Tangkap ini momentum, tangkap ini kesempatan. Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mengawal komitmen Presiden sebagai kepala negara pada tindakan-tindakan konkret. Mainkan itu barang.
supaya kegiatan-kegiatan, pikiran-pikiran konkret dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang yang menjadi korban HAM berat pada masa lalu ini. Pintu ini sudah terbuka, Al-Araf. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik untuk dan atas nama perjuangan terhadap hak-hak asasi manusia, dengan pintu yang sudah dibuka dengan ketulusan hati Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ini. Bayangkan Presiden memintakan kepada Menko Polhukam, kawal ini dengan baik, wujudkan dalam hal-hal yang lebih konkret, karena saya berkomitmen untuk bisa menyelesaikan perkara-perkara ini. Makanya tadi kan Bang Ali bilang itu Al-Araf, menyelesaikan perkara-perkara ini tanpa menghilangkan menyelesaikan yudisialnya, proses yudisialnya. Kalau Profesor Makarim itu dengan teman-teman adalah non-yudisial, maka Presiden juga punya komitmen dengan hal-hal konkret tanpa menghilangkan penyelesaian yudisial. Begitulah kaidah-kaidahnya. Supaya kita juga itu enak dan melihat bahwa sekecil apapun ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Presiden untuk dan atas nama negara. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah pemerintahan Republik ini, Al-Araf. Benar tidak? Lama kita perjuangkan loh ini. Saya di parlemen, ente tahu kan, bolak-balik datang ke parlemen waktu itu kan, dan tidak pernah terwujud. Nanti pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Please kawan, Sudah pernah terwujud Bang, masa Gus Dur. Gus Dur melakukan penyesalan, minta maaf buat kepres. Gitu. Jadi di masa Gus Dur, begini, yang saya maksudkan itu adalah ada langkah konkret yang Presiden memerintahkan Menko Polhukam. Sekarang bolanya ada di situ. Bagaimana kita kawal parlemennya ini? Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan bisa selesai kalau kita memulai dengan berbaik sangka, kemudian benar-benar ini dengan berhusnuzan, positive thinking, bahwa yang kita urus ini adalah hak-hak orang, nyawa, jiwa, dan ragam mereka yang telah hilang. Itu loh. Langkah konkret yang nyata sederhana lah. Menko Polhukam, Jaksa Agung, dan Presiden segera dalam sebulan ini bentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus orang hilang. Karena udah ada rekomendasi DPR, proses penyidikannya sudah ada, dan lain sebagainya. Itu aja wujud nyatanya tuh Mbak Christian. Tapi kalau dalam pembentukan pengadilan HAM orang hilang belum terbentuk juga, maka nggak bisa disalahkan kalau persepsi publik ada kompromi politik untuk kasus-kasus tertentu loh ya. Di luar yang tadi Prof. Makarim sampaikan. Baik, harapan Anda adalah dalam waktu segera, bahkan tadi nyebut ya, spesifik waktunya, harapannya dalam 1 bulan sudah membentuk peradilan ad hoc atau pengadilan ad hoc untuk mengadili 12 kurang 4, 8 kasus lain yang belum diadili dan diputus. Baik, 12/4, saya koreksi 12/4. Jadi ada 12 yang belum diadili secara yudisial, ada 4 lainnya yang sudah diadili secara yudisial. Saya ingin nanti Pak Makarim juga memberikan pandangannya, karena dari tadi yang dipermasalahkan oleh Mas Al-Araf adalah dari rekomendasi yang diberikan oleh PP HAM, tidak ada yang secara imperatif memerintahkan untuk atau merekomendasikan untuk dibentuk pengadilan ad hoc HAM. Apakah itu menihilkan atau menghilangkan esensi penyelesaian secara yudisial? Sesaat lagi di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.